case you missed it. In case you missed it, Olimpiade Paris sudah semakin dekat nih. Begitu juga dengan Paralimpiade Paris yang menyusul setelahnya di akhir Agustus nanti. Nah, ngomong-ngomong tentang Paralimpiade atau Paralympics, pejuang hak-hak disabilitas dan juga pegiat inklusi sosial yang terpilih dari beberapa negara di seluruh dunia selama sebulan terakhir ini sedang berada di Amerika Serikat untuk mengikuti Global Sports Mentoring Program yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Nah, salah satunya itu asal Indonesia. Namanya Anissa Pratiwi Iskandar yang akrab disapa Za. Nah, Za ini adalah seorang pegiat isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau dia singkat GETSI yang mendirikan Pratiwi Sportiva Learning Center buat memberdayakan perempuan, anak-anak muda, dan orang dengan disabilitas melalui program olahraga yang inklusif. Nah, dia sempat cerita kalau sekarang nih lagi mengembangkan board game alias permainan papan semacam monopoli yang bisa membantu pemainnya untuk makin inklusif terhadap teman-teman difabel. Berikut percakapan saya dengan Za. Za, halo. Thank you udah bersedia buat ngobrol sama VOA. Terima kasih juga udah mau berkontribusi di dunia inklusivitas. Semoga makin banyak yang mengerti soal ini ya. Amin. Nah, Za, ini sebenarnya program apa sih yang lagi kamu ikutin di Amerika ini jauh-jauh ke sini buat ikutan Global Sports Mentoring Program? Lebih tepatnya Global Sport Mentoring Program Sport for Community. Jadi ini tuh program sport diplomacy dari US Department of State bekerja sama dengan Universitas Tennessee khusus untuk pertukaran community sport leaders dari berbagai belahan dunia. Nggak cuman berkarya dengan kemampuan mereka, tapi bisa memberikan dampak sosial bagi komunitas. Jadi gimana caranya sport ini bisa jadi platform untuk kita bisa merubah dunia jadi lebih baik dan lebih inklusif. Menarik juga ya. Maksudnya kalau misalnya ngomongin soal inklusivitas tuh kan biasanya kita lebih ngomongin soal aksesibilitas infrastruktur atau enggak aksesibilitas ya media bentuknya gitu-gitu. Fisik kadang lebih banyak. Ini lewat olahraga. Betul, dan capacity building sebenarnya. Kita investasinya kita. Jadi kita tuh investasinya lebih ke human. Makanya sport for community. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan dampak implikasi yang besar untuk komunitas ataupun society di setiap negara gitu. Contohnya kayak gimana sih untuk meningkatkan inklusivitas lewat olahraga itu misalnya? Jadi biasanya kita melakukan sport yang kita rasa kalau dia punya keterbatasan fisik ataupun keterbatasan mental, dia nggak bisa ikut. Nah, di adaptive sport itu kita menciptakan semua kondisi agar mereka bisa ikut olahraga yang sama dengan kita. Misalnya wheelchair basketball, rugby wheelchair, kemudian goalball, tau goalball nggak? Apa tuh? Jadi dia tuh kayak kamu ini buat teman-teman tunanetra. Kamu dikasih bola, ada bunyi, terus di lapangan olahraga goalball itu kita nggak boleh bersuara. Oh wow. Yang boleh bersuara cuman pemain sama bolanya sendiri yang. Karena bolanya mengandung speaker. Jadi untuk teman-teman tunanetra main itu dia fokusnya ke bola itu sama dia dengar instruksi dari temennya untuk ngarahin mereka. Itu amazing banget kalau. Ini aku pertama kali denger loh. Kalau Bang Rifan bisa ngelihat itu langsung, oh my god. Kayaknya ada di YouTube kali ya, nanti aku coba cek di YouTube kayak gimana. Jadi nanti bahkan yang bikin aku impress banget Bang, banyak yang dia nggak tunanetra. Itu tadi inklusif. Mau apa namanya dengan disabilitas maupun able-bodied tetap bisa ikutan main. Gitu. Wow. Kemarin aku ngelihat langsung prakteknya di mentor set aku karena aku dapat mentorship kan. Gitu. Indonesia udah ada belum sih goalball ini? Ada. Ada cuman juga? Itu mungkin belum tersebar luas gitu. Jadi kayak memang baru digunakan untuk teman-teman di Paralimpik. Paralimpik kan ya atlet-atlet yang memang dibina. Tapi dia belum jadi olahraga yang usual untuk bisa kita terima di masyarakat. Yang jadi kayak olahraga akar rumput. Betul, kayak sepak bola, bulu tangkis gitu ya. Dan Bang Rifan percaya nggak, dari mentorship aku tuh mendapat mentorshipnya di Turnstone, di Fort Wayne, Indiana. Itu sekitar 2 mingguan lebih. Pulang-pulang aku dikasih berbagai macam alat olahraga adaptif agar aku bisa pakai sama komunitas aku. Dan aku bisa main dan aku bisa
estafetin alat-alat ini untuk ke teman-teman yang lain biar bisa main. Nah, sekarang apa yang sudah kamu susun sebagai rencana aksi nanti? Ini maksudnya action plan untuk beneran dieksekusi? Betul atau dong. ini cuman iya, berarti Iya beneran dong. bakal dieksekusi di Indonesia apa di Amerika? Di Indonesia, kita balik ke negara kita. Action plan-nya kita presentasiin di depan rekan-rekan US Department of State. Kementerian dan, Luar Negeri Amerika Serikat ya? Betul, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sama mentor kita, kemudian pihak komite kegiatan GSMP ini, sama rekan-rekan kita dari negara lain, gitu. Nah, Seru sekarang kan? seru banget. Sekarang ceritain apa action plan yang mau diterapin nanti di Indonesia. Ada rencana apa? Oke, aku kan punya Pratiwi Sportiva Learning Center. Nah, ini tuh awalnya lebih kepada gimana caranya kita bisa memberikan training ke berbagai stakeholder, baik itu sekolah, pemerintah, maupun pihak private company, untuk bisa mengerti apa itu gender, disability, sama social inclusion lewat training. Jadi lebih kayak kurikulum khusus gitu. I see. Nah, aku tuh mikir sesampainya di sini, aku justru lebih mudah untuk mengenalkan apa itu GEDSI, istilah aku bilangnya GEDSI, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion ini ke anak sekolah. Mereka lebih cepat nangkepnya. Oh ya kak, oh ini gini ya. Mereka lebih respect dan lebih bisa tahu implementasinya seperti apa yang harus mereka lakukan di lingkungan mereka gitu. Nah, ketika aku ke beneficiaries yang di atas umur 30 dan 40, itu ada tantangan sendiri. Nah, akhirnya setelah aku ikut program ini dan setelah aku ditempa oleh mentor aku gitu, aku dapat kurikulum, aku menemukan cara yang lebih mudah untuk bisa memberikan edukasi tapi playful, cheerful gitu. Apa tuh? Action plan-nya insya Allah akan bikin I Care Ability namanya. I Care Ability itu inisiatif game untuk orang bisa ngerti inklusivitas tapi lewat advokasi sama awareness. Gitu. Nah, misi kita tuh agar bisa breaking down barriers, jadi kayak meruntuhkan hambatan untuk bisa menciptakan kesempatan yang sama dan adil serta merata untuk semua orang bisa paham apa itu disability rights, apa itu tipe-tipe disabilitas gitu. Bentar, tadi di awal tuh aku sempat cerita ke pendengar bahwa kamu tuh ngembangin sebuah board game atau permainan papan gitu, semacam monopoli. Apakah ini yang dimaksud dengan hal itu? Si I Care Ability itu ini? Oke. Tapi karena aku mau ada inclusive media campaign, jadi namanya I Care Ability. Nah, kalau board gamenya ini sendiri ya konsepnya disabilitas game awareness gitu sih Bang. Bentuknya kayak monopoli, permainan papan. Jadi nanti permainannya ini yang bikin seru, misalnya kita bermain 5 atau 6 orang. 6 orang itu akan dapat berbagai macam pion yang dia merepresentasikan disabilitas, berbagai macam disabilitas. Yang ikut main ini bebas siapa aja. Mau orang able bodied maupun yang disabilitas silakan. Dan ini mainnya fisik, harus ketemu secara langsung. Lebih baik ketemu langsung. Tapi ini akan dibikin online. Oh wow. Ada aplikasinya nanti Bang Irfan. Nice. Doain lancar ya. Amin. Ini soalnya masih bentuknya action plan dan prototype. Oh, udah prototype. Aplikasinya udah prototype. Board gamenya juga udah prototype. Ini ada gambarnya. Nanti bisa dilihat. Ini. Nah, pendengar nggak bisa dilihat ya kalau lewat radio. Tapi itu menarik sih, kayak memang benar-benar mirip monopoli ya. Betul. Sebetulnya ya. Jadi nanti ada barriers atau barriers tuh. Jadi nanti setiap dadu yang dimainin dari monopoli itu kan berhenti tuh. Stop. Nah, ketika stop nanti ada warna-warna yang menandakan itu stigma sosial yang harus kita runtuhin bareng-bareng gitu. Nanti kita bahas juga miskonsepsi tentang disabilitas, mitos-mitos tentang disabilitas. Nah, itu yang ingin kita coba pecahkan dari adanya game disabilitas awareness ini. Goalnya itu tadi ya, untuk satu, membuat semua orang lebih paham soal disabilitas, perbedaan masing-masing disabilitas, dan yang kedua pastinya agar mereka jadi lebih inklusif, mengikut sertakan semua orang, mau disabilitas ataupun tidak gitu ya. Ketika kita bisa merasakan langsung dan ada teman-teman disabilitas di dalamnya, itu kita bisa jadi langsung bisa mengerti respon apa yang harus kita berikan. Makanya pion-pion dari game ini
dia merepresentasikan berbagai macam disabilitas. Ada Down syndrome, physical disability, mental disorder, gitu. Jadi berbagai macam. Iya, karena benar juga sih, karena satu hal yang biasanya, sebenarnya tadi kamu sempat bilang juga, satu hal yang biasanya bikin kita agak bingung, sebenarnya kita pengen betul. untuk berinteraksi, iya, tapi nggak tahu pengen caranya. inklusif, tapi nggak tahu caranya, kayak ini ngomongnya salah apa enggak ya? Takutnya kita menyinggung, gitu-gitu kan. Ini kapan implementasinya, Zabarti? Insya Allah bulan Juni kita udah bisa implementasiin. Gitu, targetnya bisa disosialisasikan ke 15 piloting sekolah agar bisa menciptakan inklusivitas di sekolah. Karena lagi booming untuk sekolah-sekolah bisa mendapatkan ibaratnya labeling sekolah inklusif. Nah, salah satu requirement untuk mereka bisa mendapatkan sekolah inklusif ya mereka harus dapat dan terpapar isu-isu inklusivitas kan. Nah, board game sama kurikulum aku itu bisa masuk di sana. Berarti gitu. Implementasinya nanti adalah ke institusi-institusi pendidikan. Betul, target utama kita di sekolah dan kita SD, SMP, SMA? Semuanya. Tapi kita akan mulai dari SD karena lebih mudah untuk kita bisa menciptakan future generation yang lebih peka terhadap inklusivitas, disabilitas gitu. Pendengar, tujuan board game iCareability ini sama seperti harapan atlet para swimming alias atlet renang disabilitas Suci Indriani yang saat ini sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Paralimpiade Paris nanti. Berikut percakapan saya dengan Suci. Mbak Suci, thank you banget udah bersedia buat ngobrol sama VOA. Sekarang lagi di mana nih Mbak? Lagi apa kesibukannya belakangan ini kalau boleh tahu? Kesibukan ini lagi fokus untuk nanti bulan tanggal 13 ini saya mau berangkat tryout ke Singapura untuk mencari poin, nambah poin sih Mas ya. Nambah poin untuk ke Paris Paralympic 2024. Wah, luar biasa nih ya. Paralimpiade Agustus ya kalau nggak salah ya mulainya ya. Iya, akhir Agustus, Mas. Mohon doanya ya, Mas ya. Pasti. Semoga dilancarin persiapannya, semoga nanti di sana bisa memboyong medali buat tanah air, buat Indonesia pastinya ya. Amin. Untuk Indonesia selalu. Mbak Suci kalau boleh tahu nih, sebetulnya seperti apa sih pengalaman Mbak Suci sendiri sebagai seorang atlet disabilitas di Indonesia, dan kalau boleh dijelaskan juga yang Mbak Suci sendiri miliki disabilitas apa untuk teman-teman yang sedang mendengarkan kita hari ini? Aku ceritakan kalau aku ini disabilitasnya intellectual impairment. Jadi disabilitasnya itu di IQ. IQ-nya di bawah 70. Sekarang alhamdulillah sangat-sangat mendukung ya, pemerintah juga sudah menyetarakan kami di olahraga ini ya. Karena dulu mungkin ya masih belum nampak lah prestasinya. Sekarang alhamdulillah dengan kami pernah hat-trick ASEAN Para Games itu juara umum 3 kali berturut-turut bisa juara umum, itu sangat luar biasa. Dari pemerintah, dari Bapak Jokowi juga sangat luar biasa kepada kami dan mendapatkan fasilitas yang baik juga sih Mas. Perbedaannya dulu dan sekarang gitu kan, seperti apa sih perhatian yang diberikan oleh pemerintah? Contoh satunya yang aku rasakan dulu memang ya contohnya di fasilitas transportasi, kayak fasilitas penginapan juga kan belum memungkinkan gitu loh. Yang dulu pernah tidur di Wisma, sekarang udah di hotel gitu Mas, kayak ada lah peningkatan setiap
ini gitu setiap tahunnya gitu, dan alhamdulillah sekarang udah menikmati itu semua gitu. Jadi butuh butuh proses aja sih, butuh kesabaran. Nah, ini Iya. mungkin teman-teman, yang lagi mendengarkan juga, sambil ikut, apa namanya, mendapatkan insight gitu ya, Mbak Suci. Iya, Sebetulnya kan, betul. disabilitas itu juga macam-macam bentuknya, ada yang Iya, betul. kelihatan secara fisik, ada juga yang nggak Iya, kelihatan secara secara fisik. fisik. Mhm, Kalau mhm. sebagai seorang difabel secara umum atau individu difabel di Indonesia, apa sih Mhm. tantangannya dan rintangan yang Mbak hadapi di tengah masyarakat yang mungkin Oh, belum banyak juga yang mengetahui tentang mmm, mungkin, bagaimana cara untuk asing gitu ya? berinteraksi atau ya Iya, belum heeh, awam gitu betul dengan betul. teman-teman, difabel. Apa nih Mbak kira-kira Mhm. tantangan dan rintangannya? Ya, itu banyak sekali ya yang aku hadapi ya. Kayak Mhm, kayak Suci ininya ya kalau kasarnya, "Suci cocoknya apa sih? Ini gini," gitu kan. Kayak, eee, apa, fisiknya normal tapi, kok masuknya difabel gitu-gitu, pernah. Gitu-gitu mmm, pernah, Mas. Jadi ya aku tetap menghadapi itu dengan sabar aja, Mas. Sabar, kita dengerin aja, ya mhm, dia mau ngomong apa gitu. Aku juga nggak mau ambil pusing juga. mhm. Jadi tantangannya Mmm. sebetulnya ada di Iya, menghadapi ketidaktahuan omong orang mhm, soal ragam disabilitas itu sendiri ya, yang tadi sempat kita bilang iya, bahwa ya disabilitas itu ada macam-macam, ada yang kelihatan, ada yang enggak gitu kan, ada yang secara heeh, fisik, ada juga yang non betul, fisik gitu ya. Kalau secara mhm, nah ini juga mungkin jadi pengetahuan juga buat aku nih Mbak Suci. Kalau untuk iya, teman-teman yang punya, disabilitas seperti yang Mbak Suci miliki ma ini, secara heeh, intelektual sebetulnya kalau dari segi infrastruktur ada rintangan tersendiri nggak sih Mbak? Atau sebetulnya, rintangannya bukan di infrastruktur? Dalam, kehidupan sehari-hari. kalau aku tuh lebih ke ini ya, Mas, ya, aku nih sering lupa ya, aku nih kesulitan ngomong, Mas. Jadi Mhm. aku, kalau berpikir itu harus panjang gitu loh, nggak spontan gitu Mmm, loh, Mas. Kalau karakter aku ya disabilitasnya. Jadi aku suka terbelit-belit gitu loh kalau ngomong, kalau apa gitu, nggak sesuai dengan ininya, kadang-kadang kayak nggak nyambung gitu-gitu, suka kayak gitu. Jadi, mhm. karena, ini apa namanya, kayak gini Mas, kayak bingung apa ya gitu, apa ya, aku harus ngomong gimana ya, gitu-gitu. Jadi ada jeda gitu loh Mas, jeda Iya, apa ya, gitu, ada kayak gitu. Kalau, disabilitasnya aku ya Mas ya, mhm, kalau yang lain kan kayak mata, kayak disabilitas yang fisik, yang putih, yang apa itu kan beda, mereka kan masih bisa betul. ini, kalau aku kan memang pure dari otak, Mas, dari ini IQ kan Mhm. jadi aku agak, apa ya, sulit untuk berpikir juga, Yang dibutuhkan sebetulnya kesulitan aku. kesabaran ya untuk, apa Iya namanya, betul, pengertian istilahnya dan juga kesabaran dari, lawan bicara, lawan interaksi untuk memahami, apa nah, namanya, yang dialami oleh Mbak Suci dan juga teman-teman disabilitas yang memang disabilitasnya intelektual gitu ya, Mbak? iya, betul, Mas. Jadi kalau yang pelatih pelatih aja harus benar-benar sabar sama aku. Dia Mhm, menjelaskan ke aku itu memang menjelaskan program misalkan latihan nih, nanti kan jam 2 aku latihan. mhm, Itu harus menjelaskan ke aku tuh berkali-kali. Jadi maksudnya biar masuk ke otakku gitu loh, kayak nangkep, "Oh ini mhm. intinya ini loh." Mbak Suci, itu kan tadi kita ngomongin soal tantangan, rintangan gitu Iya, ya. Tapi kan selain iya. tantangan dan rintangan juga di sisi lain ada peluang dong ya pastinya. Kalau Mbak sendiri merasa apa sih peluang yang dimiliki oleh, teman-teman disabilitas khususnya disabilitas intelektual, dalam keseharian? Atau mungkin secara khusus di Mhm. bidang olahraga nih? Ya pokoknya bagi orang tua ya, Mas, ya, Mhm, mempunyai
mempunyai anak kebutuhan khusus tuh ya ini aja, nggak usah dipendemin di dalam rumah gitu. Ini lakuin aja. Maksudnya banyak kok teman-teman kami, teman-teman disabilitas itu yang punya pekerjaan bagus sekarang ini. Sekarang udah pada teman-teman saya disabilitas yang ikut Pelatnas Paris ini udah PNS, Mas. Nah, itu bagi orang tua juga yang merasa minder anaknya yang kayak kebutuhan khusus, nggak usah sedih. Banyak peluang yang di luar sana pasti kita dapetin gitu. Dukung aja anaknya masing-masing gitu, dan kembangin aja bakatnya, apa kesukaan dia, apa ini dia, peluang itu pasti akan datang lah. Ya, siapa tahu nanti jadi atlet Paralimpiade nih, Betul. kayak Mbak Suci. Iya, makanya. Amin. Iya, Mas. Pendengar, demikian In Case You Missed It kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk simak juga episode-episode yang lain dalam podcast In Case You Missed It VOA Indonesia di platform podcast langganan Anda, termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sampai jumpa. The Voice of America.